Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, sehingga kita tidak dapat menghitungnya sampai hari kiamat. Langkah yang kedua, selawat berangkaikan salam, lupa luputnya kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kami hormati kepada Bapak Dr. Jaka MA. Dan di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang teori kebenaran ilmiah yang akan dijelaskan kepada teman kita yang bernama Nur Laila Hayati. Kepada Nur Laila Hayati kami silakan. Teori kebenaran ilmiah. Pembahasan. 1. Pengertian kebenaran ilmiah. 2. Teori-teori kebenaran. 3. Sifat kebenaran ilmiah. 4. Agama sebagai teori kebenaran. 5. Kebenaran ilmiah dari sudut pandang subjektivitas. 6. Kebenaran ilmiah dari sudut pandang objektivitas. Selanjutnya, pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan manusia, sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya, sifat manusia atau martabat manusia selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Berbicara tentang kebenaran ilmiah tidak bisa dipisahkan dari makna dan fungsi ilmu itu sendiri, sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Di samping itu, proses untuk mendapatkan haruslah melalui tahap-tahap metode ilmiah. Selanjutnya, teori-teori kebenaran. Teori-teori kebenaran ada 4, yaitu 1. Teori kebenaran korespondensi atau penyesuaian. 2. Teori koherensi atau konsistensi. 3. Teori pragmatik. 4. Teori performatif. Selanjutnya, sifat kebenaran ilmiah. Sifat kebenaran ilmiah ada 3, yaitu 1. Struktur yang rasional, logis. 2. Isi empiris. 3. Isi pragmatisme atau dapat diterapkan. Selanjutnya, agama sebagai teori kebenaran. Sifat setiap ilmu adalah diidentik dengan 2 teori, yaitu subjektivitas dan objektivitas. Subjek berkaitan dengan seseorang atau pribadi. Subjektif berkaitan erat dengan keakuan. Dalam hal filsafat, subjektif berkaitan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur eksistensi, makna, dan validitasnya. Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Metode ilmiah adalah cara menetapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Juga dapat diartikan bahwa metode ilmiah adalah penjelasan tahap sesuatu untuk memperoleh suatu interrelasi. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri
memberi jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio. Penalaran dalam mencapai ilmu pengetahuan yang benar dengan berpikir setelah melakukan penyelidikan dan pengalaman, sedangkan manusia mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan jalan mempertanyakan atau mencari jawaban tentang masalah asasi dari atau kepada kitab suci. Dengan demikian, suatu hal itu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Agama dan kitab suci dan hadisnya dapat memberikan jawaban atas segala persoalan manusia, termasuk kebenaran. Selanjutnya, kebenaran ilmiah dari sudut pandang objektivitas. Sifat setiap ilmu adalah diidentik dengan dua teori, yaitu subjektivitas dan objektivitas. Subjek berkaitan seseorang atau pribadi. Subjektif berkaitan erat dengan keakuan. Dalam hal filsafat, subjektif berkaitan dalam segala hal. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur eksistensi, makna, dan validitasnya. Dari penjelasan di atas bahwa subjektif menghendaki peranan penting dari setiap pribadi yang menilai sendiri tentang kebenaran. Artinya, sesuai dipandang benar jika didasarkan pada pribadi atau manusia yang menilai tentang sesuatu itu. Kebenaran tolak ukurnya adalah berdasarkan subjek. Namun, hal semacam itu apakah berlaku bagi kebenaran ilmiah? Sedangkan kebenaran ilmiah sangat identik dengan syarat-syarat ilmiah, menyangkut teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti yang ditunjang oleh rasio dan validitasnya dengan data empirik. Selanjutnya, kebenaran ilmiah dari sudut pandang objektivitas. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang ditandai oleh terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut adanya teori dan penunjang serta sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi oleh bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan dan objeknya. Artinya pengetahuan itu harus yang dengan aspek objek yang diketahui. Jika pengetahuan benar adalah pengetahuan objektif, sedangkan yang dimaksud kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang sesuai dengan fakta dan mengandung isi pengetahuan. Untuk menentukan kepercayaan dari sesuatu yang dianggap benar, para filosof bersandar kepada tiga cara untuk menguji kebenaran, yaitu koresponden, yaitu persamaan dengan fakta, teori koherensi atau konsistensi, dan teori pragmatis. Ketika teori kebenaran ini kelihatannya tidak biasa dipakai sebagai pedoman untuk mengukur kebenaran realitas sebagai objek materi pada filsafat. Ilmu pengetahuan karena masing-masing mempunyai titik kelemahan, namun secara ontologis dan epistemologis tampaknya bisa memberikan jalan keluar bagi pemecahan persoalan yang muncul dalam realitas itu sendiri, karena pengetahuan mempunyai aspek yang etis. Maka teori koheren, korespondensi, dan pragmatis perlu
dipertimbangkan secara berturut-turut dan bersama. Kebenaran adalah kesesuaian antara pengetahuan dengan objek pengetahuan yang tidak sesuai dengan objek pandang keliru. Objek adalah hal yang dapat diraba, disaksikan sesuai yang menjadi kajian objek. Yang dikaji memiliki aspek yang banyak dan sulit disebutkan dengan serentak. Kenyataannya manusia hanya mengetahui beberapa aspek objek. Kebenaran ilmiah menghendaki adanya pengetahuan dapat diterima karena kebenaran ilmiah muncul melalui syarat-syarat ilmiah, metode ilmiah, didukung teori yang menunjang serta didasarkan kepada data empiris dan dapat dibuktikan sangat rasional. Jika kebenaran yang semacam ini menghendaki adanya objek dikaji pada campuran tanpa objek. Demikianlah yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah